Hari ini masih kita mengulang tentang penentuan arah kiblat, ya, menggunakan azimut matahari. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita contohkan mengukur azimut yang terjadi pagi hari, ya, pagi hari. Seperti sudah disampaikan minggu yang lalu, ya. Nah, ini posisi gambar matahari yang pagi hari, ya. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk lingkaran begitu, ada arah mata angin ini utara, ya. Kemudian ya nanti belok ke kanan ini ada timur, putar lagi ke selatan, ke barat, ya. Kemudian ke posisi arah kiblat ini. Nah, yang kemarin kita contohkan Masjid Abdurrahman Ismail punya sudut kiblatnya atau azimut kiblatnya 292 5155. Nah, lalu kita mau menentukan azimut kiblatnya dari posisi matahari, ya. Posisi matahari ini kita ambil pada tanggal 16 April 2019 pukul 9.30 pagi ini. Hasil perhitungan posisi matahari ini ada di 72.14.8 detik, ya. Nah, maka kita tinggal memutar saja lagi. Kalau ketemu azimut matahari, kita putar. Ya, kalau melihat gambar ini berarti diputar searah jarum jam dari posisi matahari, putar, ya, sebanyak 220, ya. 220 derajat, 37 menit 46 detik. Ya, selisih dari posisi matahari dengan arah kiblat. Atau bisa juga kita menghitungnya dari posisi bayangan. Nah, kalau mataharinya di 72 ini, maka bayangannya ya kita tambahkan 180. Bayangan kan kebalikan dari arah matahari. Berarti bayangannya adalah 72.14.8 ini ditambah 180. Maka ketemu 252. Ya. Nah, dari 252 ini ya diputar lagi ke arah kiblat sebesar selisihnya. Selisihnya berapa? Nah, silahkan dihitung aja ini 292 dikurang 252. Ya, di sini ada selisihnya 40 derajat 37 menit 46,15. Ya, itu ringkasan kemarin, ya. Materi kemarin menentukan arah kiblat berdasarkan azimut matahari atau bisa juga berdasarkan bayangan benda, ya, pada pagi hari ini 9.30. Nah, sebelum lanjut saya uraikan yang pengamatan yang terjadi sore hari. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini saya anggap paham gitu, ya. Atau bagaimana nih rekan-rekan mahasiswa? Paham semua atau ada yang atau tidak paham sama sekali nih sehingga tidak bertanya? Oke, saya lanjutkan saja, tidak ada respon. Hari ini saya ingin menjelaskan penentuan arah kiblat dengan azimut matahari yang diukur pada sore hari, ya. Sore hari.
Data yang kita perlukan, ya yang pertama kita mengukur dulu arah kiblat tempat yang akan kita mau ukur ya. Misalnya kita mau mengukur Masjid Abdurrahman Ismail, ini saya contohkan lagi. Ya berarti datanya ya data Masjid Abdurrahman Ismail ya, kemudian data Ka'bah begitu. Ya. Nah, penentuan arah azimut kiblat Abdurrahman Ismail saya kira sudah dilakukan perhitungan ya. Di materi arah kiblat kemarin. Ya. Dan kita sudah simpulkan kemarin arah kiblat untuk Masjid Abdurrahman Ismail ini 2925154,5 ya. Nah, yang hari ini mau kita ingin jelaskan adalah azimut matahari sore hari. Misalnya ini hasil pengamatan tanggal 16 April ya. 16 April tahunnya sudah lewat nih ya, tahun 2019. Hari Selasa 16 April 2019 pukul 15.30 begitu. Nah, pertanyaannya adalah pada pukul 15.30 itu di mana posisi matahari? Nah, di mana posisi matahari? Ya. Nah, gambar ini sudah hasil perhitungan ya. Bagaimana menghitungnya? Kita masuk saja ke poin B ya, poin B ini. Oke, file ini sudah saya share ya di grup WA kita. Nama filenya ini 07B ya. 07B hitung azimut kiblat dan azimut matahari, deklinasinya positif pada pagi dan sore hari. Nah, yang kita jelaskan hari ini yang sore harinya. Oke. Apa yang kita siapkan datanya ketika mau menghitung azimut matahari ini? Yang akan kita siapkan adalah ini satu, nilai deklinasi matahari. Yang kedua, perata waktu ya, atau kita sebut dengan equation of time ya. Deklinasi matahari dan perata waktu ini ada di buku Ephemeris ya. Ada di lampirannya ini. Nah, ini ada namanya data matahari ini ya. Data matahari sesuai pengamatan kita tadi 16 April 2019 ya. Lalu mana deklinasinya? Ini deklinasinya ini. Ada kolom namanya Efferent Declination. Kemudian ada kolom terakhir namanya equation of time ya. Equation of time. Nah, kita mengamati tadi jam 15.30 ya. Jam 15.30. Nah, karena data Ephemeris ini menggunakan data jam GMT ya. Maka jam pengamatan kita yang tadi 15.30 itu harus kita ubah dulu menjadi jam GMT ya. Jam 15.30 diubah menjadi GMT berarti dikurang 8 jam ya. Jadi 15.30 dikurang 8 jam menjadi jam 7.30. Kemudian pada buku Ephemeris ya, data yang tersaji itu hanya dalam satuan jam bulat ya. Misalnya ini dari jam 0 ya sampai nanti jam 24. Jam bulat gitu ya. Tidak ada menit, tidak ada detiknya. Jadi kalau kita mau mencari jam 7.30 itu tidak ada datanya. Yang ada itu jam 7 kemudian langsung jam 8 gitu. Jam 7.30-nya tidak ada. Nah, karena tidak dicantumkan satuan menitnya, sementara kita memerlukan jam yang ada satuan menitnya, maka kita akan melakukan interpolasi namanya. Interpolasi data. Ya. Interpolasi itu mencari nilai sisipan di antara dua data. Nah, karena data yang tersedia di sini satuan jam saja,
sementara kita mencari data yang bersatuan menit, ya, maka kita akan ambil data dua buah data, ya, data jam 7 dan data jam 8. Dari dua buah data ini nanti akan kita hitung interpolasi supaya mendapatkan data pada jam 7.30. Interpolasi tadi sekali lagi itu adalah mencari nilai di antara dua data, ya, interpolasi namanya. Oke, berarti ini kita ambil saja ya data jam 7 dan jam 8, ya. Data apa yang diambil? Sekali lagi tadi data deklinasi, ini yang dalam kurung merah ini. Kemudian data equation of time ini. Ya. Yang jam 7 dan jam 8 itu yang kita ambil. Bagaimana rumus interpolasinya? Ini rumus interpolasinya. Oke. Rumus interpolasi untuk mendapatkan data yang berada di antara dua data. Data yang berada di antara dua data. Rumusnya adalah B dikurang A, ya. Hasil pengurangan B dikurang A dikali C, ya. Lalu ditambah A, ya, ditambah A. Apa yang dimaksud dengan A? A adalah data jam pertama. Karena data tadi kan ada dua data, ya, data jam 7 dan data jam 8. Kita ambil data pada jam 7 itu kita sebut data A, ya. Data pada jam 8 itu data B, gitu ya. Nah, rumusnya data B dikurang data A, berarti data pukul 8 dikurang data pukul 7 supaya mencari nilai selisihnya. Lalu dikali C, ya. Apa itu C? C adalah waktu sisipan di antara jam pertama dan jam kedua, yakni satuan menit dan detiknya, gitu ya, satuan menit dan detiknya. Nah, tadi berapa selisih waktu sisipannya? Waktu sisipannya tadi adalah yang mau kita cari adalah jam 7.30. Berarti waktu sisipannya adalah 30 menit. Nah, sehingga pada contoh ini waktu sisipannya adalah 0 jam, ya, 30 menit 30 detik, ya. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung, ya. Ini nilai deklinasi pada jam 7, ya. Dan ini nilai deklinasi pada pukul 8. Ya. Kebetulan ini datanya positif, ya, deklinasinya positif nih, ada tandanya positif. Ya. Nah, lalu lakukan perhitungan B dikurang A. Oke, ini dibalik berarti, ya. Data yang B dikurang data yang A, gitu. Hasilnya adalah ini. Hasilnya selisihnya adalah 0 derajat, 0 menit, 53 detik, ya. Lalu hasil pengurangan ini dikali waktu sisipan, ya. Waktu sisipannya tadi 30 menit. Nah, setelah dikali lalu tambah A. Nah, sebagaimana ini tadi, sebagaimana rumus. Setelah dikali lalu ditambahkan lagi dengan nilai A, ya. Lalu akhirnya deklinasi yang akan kita cari, yakni jam 7.30 adalah ini. Jam pukul, bukan pukul ini. 10 derajat 3 menit 9,5 detik. Nah, untuk mengetahui bahwa ini sudah benar, nilai ini harus berada di antara dua data ini. Coba dicek. Ya. Jam 7 ini datanya 10.2 menit, ya. 2 menit 43. Jam 8 itu 10 3 menit 36 detik. Lalu angka ini, angka 10.395 9,5 ini
apakah betul di antara dua data ini? Ya. Berada di antara gitu ya. Ini 10,2, ini 10,3. Ya. Nah, kayaknya benar ya. Jadi angka ini memang berada di antara dua data ini. Tapi kalau hasil perhitungan ini berada di luar data ini, di bawahnya atau di atasnya, ya, di bawah data A atau di atas data B, berarti kemungkinan keliru ya menghitungnya. Oke, ada yang buka kalkulator? Ada yang buka kalkulator? Silahkan dibuka kalkulatornya. Kita hitung sama-sama. Mahasiswa bisa buka kalkulator? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Coba kita hitung sama-sama ya. Rumusnya tadi B dikurang A ya. B dikurang A. Ya. Sekarang data B kita masukkan ya. B-nya 10,336 ya. 10 derajat 3 menit. Oke, 36 detik ya. Dikurang data A ya. A-nya adalah 10 2 menit. Oke. 43 detik. Oke, kalau mau ini diselesaikan berarti kita buat dalam kurung nih ya. Kita buat dalam kurung seperti ini supaya dia lebih dulu melakukan operasi pengurangan, baru dikali setelah itu. Kali C ya. C adalah waktu sisipannya. Waktu sisipannya adalah 30 menit. Ya. 30 menit. Nah, cara menekan menit itu di kalkulator harus diawali jam dulu. Berarti 0 jam, ya, 30 menit. Ya. Nah, detiknya 0 ya, karena detiknya 0 boleh kita abaikan, tidak usah diketik, tidak apa-apa. Setelah itu ditambah A, ya. Tambah nilai A. A adalah 10 derajat, oke. 2 menit, ya, 43 detik. Ya. Sama dengan, oke. Nah, ini sama dengannya, angkanya masih desimal ya. Nah, kalau mau menghasilkan seksadesimal, maka kita akhiri dengan menekan Shift DMS. Ya. Nah, ini nilainya. Inilah nilai deklinasi matahari pada pukul 7 lewat 30 menit menurut waktu GMT. Ya. Atau kalau kita ubah ke Indonesia bagian tengah, 15.30 lah ini. Bagaimana? Hasilnya sama apa beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Ada pertanyaan sampai di situ cara menghitung interpolasi? Cara menghitung data yang diinterpolasi datanya. Interpolasi ini diperlukan ya ketika datanya ini bersatuan menit dan detik begitu ya. Tapi kalau nanti misalnya kita melakukan pengamatan pas jam bulat, jam 15 saja misalnya, ya, jam 15 gitu ya, maka ya kita langsung aja ambil data pada pukul 7 begitu ya. Kalau memang kita melakukan pengamatannya pada waktu yang jamnya itu bulat, tidak ada menit, tidak ada detiknya, maka tidak perlu pakai rumus interpolasi. Misalnya kita mengamati pukul 15 gitu ya. Berarti kita ambil data pukul 7.
Atau misalnya contoh lain pukul 16. 16 dikurang 8, ya berarti jam 8. Nah, jadi kalau jamnya bulat berarti tidak perlu kita melakukan perhitungan interpolasi. Ya. Interpolasi diperlukan kalau ya jam pengamatannya itu ada satuan menit ya, atau bahkan mungkin nanti ada satuan detik kalau mau lebih detail lagi. Nah ini yang saya contohkan dalam tulisan ini adalah jam pengamatan yang ada satuan menitnya, sehingga diperlukanlah data yang dihitung berdasarkan rumus interpolasi tadi. Ya. Nah ini satu data ya, data deklinasi matahari. Berikutnya lagi kita akan menghitung interpolasi untuk equation of time. Ya, equation of time. Ya, saya kira tidak perlu lagi ya diulang karena sama saja ini rumusnya. Yang berbeda itu hanya datanya saja, data equation of time ya, berarti kita ambil nilai equation of time pukul 7 dan pukul 8. Nilai C-nya sama ya, nilai C-nya sama karena mengacu pada waktu pengamatan. Ya, waktu pengamatannya tadi 15.30, berarti C-nya hanya di angka menit dan detiknya saja yang diambil. Ya. Nah, kalau data deklinasi dan perata waktunya sudah ketemu, maka lanjut kita akan masuk ke ini, sudut waktu matahari. Ya. Sudut waktu matahari. Oke, sudut waktu matahari perlu data ya dalam rumusnya ini. Ya. T matahari yang bulat ini simbol mataharinya ya, T matahari maksudnya. Sama dengan waktu pengamatan dikurang 12 dikurang E kali 15. Kenapa dikali? Karena sudut waktu ini nanti menghasilkan derajat ya. Sementara di sini waktu ini satuannya jam ya, 12 ini 12 jam. E ini equation of time, jam juga satuannya. Nah, supaya menghasilkan derajat akhirnya dikali 15 nih, kali 15 ya. Di sini tertulis bintang ya, bintang ini tanda kali dalam Excel begitu. Lalu tambah bujur tempat ya. Bujur tempat dari masjid kita ya. Dikurang bujur daerah. Nah, bujur daerah berarti kita di Indonesia bagian tengah itu 120 bujurnya. Nah, berarti di sini ada 4 buah data disiapkan ya. Yang pertama waktu pengamatan, yang kedua equation of time tadi atau perata waktu sudah kita ambil dari hasil interpolasi ya. Bujur tempat sudah juga, bujur daerah juga sudah tersedia. Nah, sekarang coba kita hitung bersama-sama lagi sudut waktu. Oke. Yang pertama ya waktu pengamatan ya, kurung buka dulu, kurung buka. Waktu pengamatannya 15.30 ya. Dikurang ya 12. Oh, sebelum 12 kita cantumkan dulu kurung buka 12 kurang equation of time. Oke, ini 6 detik saja ya. 0 jam, 0 menit, 6 detik ya. 6 detik. Equation of time-nya bernilai positif ya. Oke, equation of time-nya bernilai positif. Lalu kurung tutup 2 kali, 1, 2. Kali 15, oke. Tambah bujur tempat 114 DMS, oke. 37 DMS, 5,12 detik. Kurang bujur daerah
Ya, 120. Sama dengan. Ya. Sekali lagi, setelah ditekan sama dengan, ini masih desimal. Sekarang kita ubah menjadi hexadesimal dengan menekan Shift DMS. Inilah sudut waktu dari matahari sore hari ini ya. Sore hari 15.30. Ya. Bagaimana? Hasilnya sama? Sama, Pak. Rekan mahasiswa? Sama, Pak. Oke, sama. Oke. Yang lain selain Putri ada yang berbeda? Sama, Pak. Ada 24 orang nih, bagaimana kawan-kawan yang lain? Sama, Pak. Oke, setelah itu kita lanjutkan menghitung azimut mataharinya. Nah, rumus menghitung azimut matahari ini, tangan azimut matahari sama dengan min sin T. T tadi adalah sudut waktu yang barusan dihitung ya. Dibagi cos P, P lintang tempat, dikali tangan D, D deklinasi hasil interpolasi, dikurang sin P, kali cos T ya. Nah, ini berarti ada 3 buah data kita siapkan di sini. Yang pertama lintang P, ya. Yang kedua deklinasi, sebagaimana hasil interpolasi tadi, dan yang berikutnya adalah sudut waktu yang barusan dihitung pada poin 3 di atas ini. Sekarang coba lagi kita hitung. Oke, dibuka lagi kalkulatornya. Kita awali dengan min sin T ya, min sin T. Oke, di kalkulator hyper ya, menaruh tanda plus minus di depan sudut itu tidak bisa ya. Misalnya ini plus minus, lalu kita tekan sin. Ya. Nah, ini tidak bisa ini ya. Harus diisi di sini. Diisi dengan angka ya. Nah, sementara kan kita tidak perlu angka di sini sebenarnya ya. Lalu bagaimana ini mensiasati ini? Jadi di kalkulator hyper ya, tanda plus minus di depan sudut itu tidak bisa dimunculkan ya, kecuali mencantumkan angka. Padahal kita tidak perlu angka di sini. Lalu bagaimana caranya? Caranya yang plus minus di sini itu kita ganti dengan tanda kurang saja, ya, tanda kurang. Jadi kita awali dengan tanda kurang, ya, tanda kurang, lalu sin begitu. Nah. Oke, bisa dipahami ini? Oke, bisa, Pak. Ya, Pak. Nah. Kalau kalkulator lain kan bisa ya. Kalkulator lain misalnya Casio itu plus minus sin itu bisa, tapi di Hyper plus minus sin itu tidak bisa, kecuali ditaruh dulu angka ya, misalnya plus minus 1 sin begitu. Nah, untuk antisipasi itu maka kita buat ya, kita antisipasi dengan mengubah tanda plus minusnya dengan menekan tanda kurang saja begitu. Tapi satu ini aja ya, yang lain harus diikuti apa adanya. Yang di depan sudut saja. Kalau setelah sudut itu kalau mau menekan minus itu kita tekan plus minus. Oke, lanjut min sin T ya. T-nya berapa? Kita masukkan T-nya 47. Oke. Ini harus dalam kurung ya.
Jadi memasukkan sudutnya dalam kurung 47 DMS, oke. 8 menit 35,12 DMS. Keluarkan dari dalam kurung, lalu kita bagi ya. Bagi dalam kurung ya, cos P ya. Cos P itu lintang tempat. Lintang tempat itu lintang selatan. Kalau lintang selatan berarti diawali dengan menekan plus minus ya. Tekan plus minus ya. 3 derajat 19 menit 54,53. Oke, jangan sampai ketinggalan ya DMS-nya, masing-masing satuan derajat tekan DMS, menit tekan DMS, detik tekan DMS. Kalau ketinggalan sekali saja DMS-nya, dia akan error nanti ya, syntax error. Keluarkan dari dalam kurung, lalu lanjutkan kali tangen D, ya. Kali tangen deklinasi matahari, yakni 10 derajat 3 menit 9,5 detik. Keluarkan dari dalam kurung, kurang sin P ya. Sin P, tekan lagi P minus 3 derajat. Oke. 19 menit 54,53 DMS. Keluarkan dari dalam kurung kali cos T ya, kali cos T. Kembali lagi nilai T-nya dimasukkan 47 DMS ya, 8 menit 35,12 detik. Keluarkan dari dalam kurung, tekan sama dengan. Ya. Sama dengannya wajib ditekan supaya hasil operasinya tersimpan. Ya. Hasil perhitungannya tersimpan. Ini nilai desimal ya, nilai desimal dari tangan azimut matahari ini. Nah, sekarang kita akan cari berapa derajat ini. Ya. Derajatnya akan kita cari. Oke, untuk mencari derajat, boleh kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada siptan ya. Nah, ini siptan. Ini boleh dihapus boleh ya, karena sudah tersimpan tadi. Kalau tidak dihapus juga nggak apa-apa, dia akan terhapus sendiri kalau kita lanjutkan menghitung yang lain ya. Oke, ini kita hapus, lalu siptan ya. Ini siptan di sini kan cara menghitung tan azimut matahari. Cara menekan di kalkulatornya siptan ya. Oke, kita tekan siptan. Nah, kalau kita menekan siptan akan muncul di layar monitor kalkulatornya tangan pangkat -1. Ya. Lalu sip-an ya. Sip-an itu akan mengambil memori hasil perhitungan sebelumnya. Kalau di layar monitor yang kalkulator punya saya ini di sini tidak ada ans ya, tapi yang ada history. Jadi saya menekannya shift history. Nah, kalau punya kamu mungkin di Android mungkin ada ans ya. Lalu tampil di sini memori simpanan terdahulu dari hasil-hasil perhitungan sebelumnya. Ambil yang paling bawah. Yang nilainya min 3,38 bla 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 ini. Oke, kita masukkan. Ya, keluarkan dari dalam kurung kursornya, tekan sama dengan, lalu tekan Shift DMS. Ya. Berapa hasilnya? Ya. Hasilnya minus 73 derajat
32 menit 44,4429. Bagaimana? Punya mahasiswa? Nggih, sama Pak. Sama, Pak. Sama Pak. Nah, sekarang minus 73 ini itu menariknya dari titik mana ya? Dari azimut itu, dari arah mata angin utara, timur, selatan itu dari mana menarik 73 ini? Oh, ini ada aturan di sini ya. Kita lihat catatan di bawah sini ada. Ya. Perhatikan ini ada 4 catatannya. A ya, jika azimut matahari hasilnya itu bernilai positif ya, dan pengamatannya terjadi sebelum kulminasi. Kulminasi itu johor lah, pas matahari di atas kepala ya, johor. Sebenarnya ada jamnya ini, ada jam 12 lihat berapa gitu. Maka azimut matahari diukur dari utara sampai ke timur ya, utara serong ke timur. Catatan ya, kalau azimutnya positif dan waktu pengukurannya pagi ini ya, sebelum kulminasi ini berarti pagi ini. Ya. Nah, yang kedua, jika azimutnya positif, waktu mengukurnya sesudah kulminasi, ya, maka SB. Yang ketiga, C, jika azimutnya nilainya negatif, mengukurnya sebelum kulminasi, maka ST, selatan timur. Ya. Jika azimutnya negatif dan sesudah kulminasi, waktu pengamatannya, oke, maka azimutnya diukur dari utara ke barat. Nah, sekarang yang kita hitung tadi di atas, kira-kira yang mana nih? A, B, C, apa D? Ayo. Yang barusan kita hitung ini, itu yang mana? Kriteria yang mana kira-kira? Kriteria A, B, C, apa D? Ada yang bisa menjawab? D. D ya. Kenapa jadi D, Aisyah? Aisyah, kenapa jadi memilih D? Gimana Aisyah? Karena hasil perhitungan azimutnya kan ini negatif ya. Ini kan negatif nih. Tinggi negatif. Ya. 60. Yang pertama, hasil perhitungan azimutnya negatif. Nah, ini sudah terpenuhi sebutin sudah. Kemudian waktu pengamatannya tadi pukul berapa? Pukul 15.30. Nah, 15.30 itu berarti sesudah kulminasi. Ya. Kulminasi itu matahari ada di atas kepala. Ya. Nah, sementara kita anggap aja dulu di atas kepala tuh sekitar pukul 12. Ya. 15.30 itu berarti sesudah pukul 12-an begitu kan. Nah, kalau mau lebih tepat lagi, waktu kulminasi itu pukul berapa? Nah, ini boleh kita lanjutkan nanti di poin ke-7 ini ya. Ini saat matahari berkulminasi, boleh kita hitung bla bla bla, ada hitungannya di sini. Nah, ini matahari berkulminasi ternyata di sini pukul 12.21 27,66. Tapi waktu matahari berkulminasi ini boleh kita abaikan saja, nggak apa-apa. Kita kan sudah bisa juga memperkirakan waktu pengamatan kita itu sebelumkah, sesudahkah, kita sudah bisa juga mengira-ngira. Kalau 15.30 itu berarti sesudah. Kalau pukul 8 berarti sebelum. Pukul 9, pukul 10, pukul 11, nah itu berarti sebelum matahari berkulminasi. Kalau pukul 13, ya pukul 14, 15, 16, ya itu berarti sesudah kulminasi. Berarti poin D ya. Nah, karena poin D, maka hasil perhitungan ini itu diukur dari titik
utara serong ke arah barat. Ya, serong ke arah barat. Jadi 73 ini itu dari utara serong ke barat, ya, bukan serong ke timur, bukan. Ya. Kalau yang azimut yang serong ke timur bagaimana? Oh, ini ada. Maka caranya adalah ini, azimut hasil perhitungan ditambah 360. Tambah 360. Oke, jadi angka ini tambah 360. Bagaimana caranya? Ya, kita lanjutkan aja nih. Tambah 360 ya. Sama dengan ya, shape DMS. Oke, ini kalau pakai yang 360 ya. Jadi 286 derajat 27 menit 15,56. Kalau kita bulatkan ya. Bulatkan menjadi 2 digit saja. Nah, sampai di sini selesai sudah. Sudah selesai menghitung azimut matahari. Tinggal mencari berapa selisihnya azimut matahari dengan azimut kiblat. Ya. Azimut kiblat kita sudah tahu tadi hasil perhitungan sebelumnya. Ini azimut kiblat Masjid Abdurrahman Ismail dan ini azimut matahari. Ya, azimut matahari. Kalau mau kita lakukan perhitungan boleh nih. Kita hapus ya. 292 DMS, 51 DMS, 54,50. Oke. Dikurang azimut matahari 286. Oh, ini bisa kita panggil aja ya lewat memorinya. Kita panggil aja ini sheet history. Kita panggil yang ini tadi. Ya. Sama dengan shape DMS. Nah, berarti selisihnya 6 derajat 24 menit 30. Di sini 35 ya. Itu 54, Pak. Ah, salah ya ini ya. Atau ini salah. 286 DMS, 27 DMS, 15,56. 6, 24, 35. Ada yang keliru kan nih? Itu, Pak, yang 5. Oh, ini. Ininya yang keliru ya. Oke, betul. Ini 54. Iya, betul. Iya, gitu ya. Jadi dari azimut matahari itu digeser hanya 6 derajat saja lagi. Lalu ketemulah arah kiblat. Nah, kalau kita lihat gambar lingkaran ini, ketahuan di sini. Yang warna hitam ada tanda panah ini kiblatnya ya. Sementara posisi matahari tadi pukul 15.30 pada tanggal 16 April 2029, matahari ada di 286. Ya, 286, 27, 16. Maka dari gambar ini kita putar kanan aja ya, dari posisi matahari putar ke kanan sedikit sebanyak 6 derajat 24 menit 39. Ya. Itu kalau dari posisi matahari. Bagaimana kalau dari posisi bayangan? Oh, sekali lagi bayangan adalah kebalikan dari posisi matahari. Kalau matahari ada di 286, maka kebalikannya posisi bayangannya adalah kita kurang 180 ya. Jadi 286 kurang 180, maka ketemu 106 di sini ya, 106, 27, 16. Nah, ketemu bayangan ini. Nah, dari bayangan lalu kita putar ke arah kiblat, berapa jadinya? Ya. Nah, perhitungannya di bawah ini ada. Di
di bagian ini, selisih azimut bayangan dengan azimut kiblat ya. Selisihnya 186, oke. 24 menit 38,95. Di sini nanti ada dua kemungkinan ya. Ada bayangan itu yang bertanda positif ya. Nanti ada yang bertanda negatif. Ini kebetulan bertanda positif ya. Ya. Tidak ada tandanya sih, tapi ini kita sebut positif ya. Kalau positif berarti diputar searah jarum jam. Kalau nanti negatif, maka kita putar berlawanan jarum jam. Ya. Nah, kalau ini tadi berarti selisihnya positif ya, karena itu kita putar searah jarum jam. Ya. Nah, kalau di lembar perhitungan ini masih ada poin nomor 7 tadi ya. Poin nomor 7 ini kalau Anda menghitung saat-saat matahari berada di kulminasi ya, ini bisa dihitung ya. Kita bisa hitung caranya ini. Kita hitung dulu perkiraannya. Lalu nanti kita masukkan nilai interpolasi ya. Lalu dihitung lagi saat berkulminasinya. Jadi dua kali menghitung nih. Ya, hitung dulu perkiraan ini. Lalu nanti ketemu jam berapa begitu ya. Lalu dari jam ini kita perbaharui equation of time-nya sesuai jam perhitungan ini. Soalnya data yang pertama nih equation of time-nya ini data pukul 15 tadi ya, 15.30. Padahal kulminasinya bukan pukul 15 ya, tapi pukul 12-an nih. Sehingga perlu diulang lagi pengambilan data equation of time-nya. Nah, makanya di sini diambil pukul 4 dan pukul 5 ya. Tapi sekali lagi ini perlu apa tidak ya? Menghitung saat matahari berkulminasi ini. Saya kira tidak perlu ya, karena pengamatan kita kan hanya jauh dari saat-saat kulminasi, biasanya gitu sih. Kita mengamatinya biasanya pagi sekali ya, atau sore sekali. Jarang mengamati yang matahari pas di atas kepala gitu. Jadi poin nomor 7 ini boleh diabaikan ya. Karena kan keperluan kita hanya mengetahui azimut matahari. Kecuali misalnya pengamatannya itu di jam-jam yang dekat dengan kulminasi ya. Nah, kalau dekat-dekat dengan kulminasi, kita perlu memastikan bahwa ini pengamatan ini sebelum kulminasi apa sesudah kulminasi. Misalnya kita mengamati jam 12:10 misalnya. Nah, itu perlu dihitung saat kulminasinya. Jangan-jangan misalnya jam 12:10 itu Anda mengira ini sesudah kulminasi, padahal misalnya sebelum. Atau kebalikannya, Anda mengira sebelum kulminasi, padahal pada hari itu sudah berkulminasi. Misalnya begitu. Maka nanti hasil perhitungannya bisa keliru ya. Keliru menentukan sudut azimutnya karena keliru menentukan waktu kulminasinya. Kan beda sekali antara sebelum dengan sesudah kulminasi. Kalau sebelum kulminasi matahari masih di sebelah barat. Ya, masih di sebelah barat. Tapi kalau setelah kulminasi sebentar. Kalau pagi hari sebelum kulminasi berarti matahari masih di sebelah timur maksud saya gitu. Tapi kalau setelah kulminasi matahari sudah ke arah barat. Jadi nanti akan keliru kurang lebih ya 180 nanti kelirunya. Itu kalau pengamatannya mendekati jam-jam saat matahari berkulminasi. Tapi kalau jam pengamatannya jauh pagi hari sekali ya atau sore hari sekali, itu pendefinisian matahari berkulminasi saya kira tidak akan keliru gitu. Kalau diperkirakan ya kulminasi itu adalah waktu zuhur dikurangi 2 menit. Nah, kira-kira begitu. Ya.
Jadi waktu zuhur kurang 2 menit karena zuhur itu kan sudah ditambah 2 menit. Jadi kalau begitu kalau orang azan itu berarti sudah kulminasi. Kalau sebelum azan ya, atau jadwal zuhur itu jam 12 lewat berapa, kurangi 2 menit itu saat kulminasi. Begitu. Jadi untuk mengetahui kulminasinya cukup dengan mendengar azan, sudah azan apa belum, kira-kira begitu ya. Tapi kalau mau lebih detail silahkan Anda hitung pakai rumus di nomor 7 ini. Ya, di nomor 7. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini contoh matahari sore hari ya, tapi mataharinya ada di sebelah utara. Coba dilihat nih. Jadi mulai terbit sampai terbenam mataharinya di sebelah utara karena mataharinya berdeklinasi positif ya. Nah, kalau kita buka contoh yang berikutnya yang 7C ya. Saya kan ada kirim dua file. File yang kedua 7C. Nah, ini sore hari juga ya, jam 15.45 pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, mataharinya ini berdeklinasi ke selatan. Coba perhatikan ini. Jadi mataharinya ada di selatan ya, ada di serong ke selatan. Kalau tadi kan serong ke utara. Jadi beda-beda ya. Kalau mataharinya berdeklinasi ke utara, maka nanti posisi perjalanannya ya di sebelah utara. Dari pagi, dari terbit sampai terbenam nanti di sebelah utara. Tapi kalau bulan Januari ini, mataharinya ke selatan. Ya. Desember, Januari itu ke selatan. Ya. Februari masih di selatan. Nanti Maret baru nanti berada di Khatulistiwa. Ya. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan. Kemarin untuk mengetahui azimut matahari kita bisa pakai aplikasi Dapmon. Ya. Anda sudah download aplikasi Dapmon? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Coba Anda bisa download aplikasi Dapmon namanya ini. Di Play Store. Oke, silahkan di-download dulu bagi yang bisa mendownload. Ada yang sudah berhasil mendownload? Nah, di aplikasi Dapmon ini kita bisa melihat posisi-posisi matahari ya dalam bentuk angka-angka saja di sini ya. Oke, kita bisa melihat bulan ya, posisi bulan, posisi matahari, posisi planet-planet begitu. Nah, kemudian juga ada bola langitnya juga ada ini. Kemudian ini ada sky ya, posisi horizon di sebelah mana kita mau lihat ya. Kemudian ada orbit juga. Nah, yang kita perlukan di sini posisi matahari ya. Oke. Ketika Anda mendownload ini, maka yang pertama Anda harus mengubah dulu lokasinya, harus kita ubah. Ya. Nah, ini contohnya lokasinya. Saya ubah ini Masjid Abdurrahman Ismail UIN Antasari ya. Posisi zona waktunya ini adalah 8 ya, plus 8.
Lalu masukkan lintangnya 3,19. Oke, di sini tidak tanpa desimal ya, detiknya. Oleh karena itu maka dibulatkan saja. Cara membulatkannya ya dengan kaidah matematika ya. Kalau 0,5 berarti dibulatkan menjadi 1. Kalau 0,4 dihapus saja desimalnya. Oke, sudah di setup lokasinya. Kembali, lalu atur jam pengamatan kita. Nah, ini jam pengamatan bisa diatur di sini. Waktu pengamatannya tanggal berapa? Misalnya sebagaimana soal contoh kita 16 April 2019 masukkan. Lalu jamnya 15.30. Nah, sekarang hasilnya adalah ini. Ini azimutnya. Azimut matahari di posisi Masjid Abdurrahman Ismail tanggal 16 April hari Selasa ini pukul 15.30. Azimutnya 286. Oke. Sama nggak dengan hasil perhitungan kita? 286, 27 menit, hasil perhitungan 16 detik ya. Tapi di Dapmon posisi mataharinya ini 286 derajat, 27 menit, 21 detik. Berbeda di detik ya. Jadi detiknya berbeda. Di hasil perhitungan kita 16 detik. Di Dapmon 21 detik, berarti ada selisih 5 detik. Nah, selisih 5 detik. Kenapa berbeda? Ya karena memang datanya berbeda ya. Kalau data kita kan tadi pakai buku Ephemeris ya. Tapi kalau Dapmon dia mungkin pakai data sendiri ya. Kemungkinan perbedaan itu karena berbeda data mataharinya. Ya. Tapi perbedaannya hanya di detik saja. Jadi ini masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau detiknya berbeda nanti di menit atau derajat, ya mungkin bisa kita cari yang mana yang lebih akurat. Kalau ini hanya berapa tadi? Kurang lebih 5 detik ya, nggak masalah. Nah, kalau kita gambarkan ini posisi mataharinya ini. Ya. Jadi matahari terbit di sini ya, yang berwarna biru ini tempat terbit matahari. Lalu nanti dia naik ke atas ya. Nah, inilah posisi pada 15.30. Dengan azimut tadi 286, 27, 21 menurut Dapmon ya. Tapi kalau menurut Ephemeris 286, 27, 16. Ya. Jadi mendapatkan azimut mataharinya bisa pakai hitungan manual tadi atau bisa pakai aplikasi Dapmon ini ya. Tapi catatannya lokasinya harus disesuaikan dulu ya. Waktu pengamatannya juga harus disesuaikan. Ya. Nah, kalau mau kita ganti dengan saat hari ini juga bisa ya. Hari ini tanggal 19 April. Oke, 19 April 2021 ya. Saat ini pukul 9.37 kita ubah 9.37. Ya. Ah, ini posisi matahari saat ini di istilahnya di halaman Masjid Abdurrahman Ismail. 69 derajat 45.22. Oke, angka ini kita konversi kita cari selisihnya dengan azimut kiblat berapa kira-kira?
Oke, ini misalnya bulatan mohon maaf ini tidak terlalu rata begitu ya. Ini perjalanan mataharinya kira-kira ginilah. Nah, mataharinya ada di mana nih? Ini utara, ini timur, selatan, barat. Ya. Mataharinya menurut Dapmon tadi ada di 69. Ya, 69. 69 itu di mana? Ya, kira-kira di sini ya. Nah, ini mataharinya ada di sini nih. Jadi posisinya 69. Sekarang kiblatnya 292. 292. Kalau kita ambil nilai derajatnya aja berapa nih? 292 dikurang 669 berapa? Ini angka bulat dulu ya. Kalau mau lebih detail nanti Anda hitung aja pakai menit dan detik. Berapa selisihnya? 223, Pak. 12 kurang 9, 3. Oke. 8 kurang 6, 2 ya. Berarti 223. Jadi dari posisi matahari ini, kita putar searah jarum jam sampai ke sini. Ya, berarti ini nilainya adalah 223. Iya. Begitu ya. Oh ya, mungkin nanti ada pertanyaan, kapan Pak matahari itu berlawanan arah ya dengan arah kiblat? Mungkin ada ya. Jadi putarnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Gini ya. Mungkin keadaannya seperti ini. Ini utara, ini selatan, timur, barat ya. Ini azimut kiblat kita sudah ya misalnya. Ini kiblat Kak. Lalu perjalanan matahari gini lah kira-kira ya misalnya ya. Saya lihat begini. Nah, kira-kira. Sekarang mataharinya ada di sini nih. Ada di sini. Jadi kalau kita tarik ini posisi matahari. Sini nih. Nah, ini M, misalnya di sini M. Nah, kalau begini, ini berapa posisi matahari nih? 200 berapa ini? 70. 270 tambah 45 berapa? 300. 270 tambah 45 berapa? 315. 315. Nah, ini kira-kira matahari 315 misalnya. Ya. Sementara arah kiblatnya 292. 292. Ini kira-kira jam berapa ya kira-kira terjadi nih? Kalau sampai di sini kan jam 12 ini matahari itu. Jam 12.21 tadi. Nah, kalau di sini ya kira-kira jam 14-an misalnya ya. Nah, jam 14. Nah, kalau seperti ini, berarti selisihnya negatif ya ini, bukan positif. Ya. 315 ya, dikurang 292, ini selisihnya negatif. Nah, negatif itu faktornya putar melawan arah jarum jam ya. Selisihnya berapa nih? 5 dikurang 2, 3 ya. Oke. 11 dikurang 9, 2. Nah, ini 23. Ini minus ya. Minus ini. Jadi sebenarnya pengurangannya 292 dikurang 315. Nah, jadi kita dari posisi matahari itu bukan putar kanan, bukan ke sini, tapi putar melawan arah jarum jam ke sini. Nah, karena ini selisihnya negatif. Berapa selisihnya? Min 23.
Jadi tadi kalau di sini kan ada istilah tadi bisa putar kiri ya, yang ini nih. Nah ini nih. Kalau nanti selisihnya itu positif, maka diputar searah jarum jam. Jika nanti selisihnya negatif, maka diputar berlawanan arah jarum jam. Nah ini contoh yang saat-saat matahari itu selisihnya negatif. Ya, selisihnya negatif. Misalnya jam berapa itu ya? Kalau ini tadi kan jam 15.30. Nah, kalau mataharinya pas di sini nih. Misalnya kita ambil jam 14 ya. Coba kita hitung dengan dapmon ya. Mana dapmon tadi? Oke. Jam 14 misalnya, kita ubah aja nih. Jam 14. Jam 14 bulat ya. Kita bulatkan aja nih. Nah, coba kita lihat nih, azimutnya 300 nih. 354. Nah, berarti kan ini melebihi nilai azimut kiblat 292. Ya, 292. Jadi persis seperti contoh ini tadi. Ini tadi ya. Di sini 300. Nah, jadi dalam perjalanan hariannya nanti bisa saja sekali lagi matahari itu posisinya searah jarum jam nanti putar kanan ya. Atau nanti bisa saja yang putar kiri karena bersifat negatif. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, saya akan putar nih, ada beberapa praktek mahasiswa ya di UIN Sunan Kalijaga ini. UIN Semarang ya, bukan Sunan Kalijaga, UIN Semarang. Nah, ini namanya tongkat istiwa ya. Tapi oleh pembuatnya dibuat tongkatnya menjadi dua sehingga disebut istiwa aini ya. Istiwa aini, dua tongkat ya. Ada tongkat yang di tengah ini, ada tongkat yang di pinggir. Ya. Nah, yang pertama istiwa aini ditempatkan di bidang yang datar ya. Di bidang yang datar, taruh nanti tongkatnya. Tongkat yang pertama taruh di tengah, tongkat yang kedua taruh di posisi 0 ya, di posisi 0 derajat. Ini memang sudah ada tempat menempatkannya ya. Nah, untuk menempatkan alat ini supaya tegak lurus, maka harus dikasih ini water pass ya. Ini ada water pass yang berwarna hijau muda ini, water pass untuk mengukur bahwa bidang dari istiwa ini datar gitu ya. Tongkatnya juga dipastikan harus tegak lurus ya, 90 derajat sudutnya dengan bidang datar ini. Lalu tempatkan di tempat yang kena sinar matahari. Oke, coba kita lanjutkan ini. Nah, ini posisi menaruh water pass ya. Ini gelembung udaranya belum pas di tengah lagi, lalu diatur, kakinya dinaikkan, diturunkan begitu. Ini ada 3 kaki ini. Ini yang sedang diputar-putar nih kakinya ya, tripod. Oke, anggap ini sudah datar ya. Lalu diputar. Putar. Oke. Nah, sampai di sini posisikan matahari itu pas di 0 derajat. Ini 0 derajat ya. Oke, jadi ini piringannya di sini ada 0, ini ada 10, 20, 30, 40, sampai ke sini 180 di sini nih. Nah, untuk menggunakan ini posisikan tongkat ini arah ke matahari, tongkat yang di pinggir ini arah ke matahari.
sehingga bayangannya jatuh di garis 0 nih. Sementara bayangan tongkat yang di tengah itu jatuh di garis 180. Ya. Jadi nolnya itu posisinya matahari ya, posisi matahari ada di 0 derajat, sementara posisi bayangan ada di 180. Nah, sudah ketemu seperti ini, lalu dicatat jam pengamatan. Di sini dia menyebut jam bidik. Jam pengamatannya 9:11 menit. Nah, dicatat, lalu nanti kita hitung menggunakan ini tadi. Ya, kita hitung menggunakan ini, lalu kita catat di sini misalnya tanggal sekian dan jam yang tercantum di situ tadi, jam pengamatan. Kita hitung bla 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 bla, lalu ketemu azimut matahari. Nah, ini pencatatannya, jamnya. Lalu hitung pakai kalkulator ya. Cari datanya di data deklinasi dan data equation of time ya. Nah, lalu dicari azimut kiblat ya. Di mana azimut kiblat? Berapa selisihnya tadi? Nah, kalau sudah ketemu selisih azimut itulah yang ditarik. Ya. Nah, kira-kira beginilah. Ini posisi matahari, yang ini posisi kiblat ya. Posisi kiblat. Nah, ini dia. Di sini posisi kiblatnya ditarik pakai benang ya. Benangnya ditancapkan di tongkat ya, lalu ditarik. Setelah itu ya dikasih tanda. Nah, kalau di gambar ini tadi berarti kita menarik ini. Mana tadi ya gambarnya? Nah, ini posisi matahari, lalu posisi benang yang ini, yang kiblat ini. Kiblat ini posisi benang. Ya. Dari mana menarik benang? Ya dari selisih azimut matahari dengan azimut kiblat. Ya. Kayaknya kalau ini tadi pagi ya, pagi hari pengukurannya, tidak sore ini. Ini pagi hari. Jam 9:11 kan tadi. Nah, misalnya kita ambil yang pagi. Ini yang pagi. Ya. Jadi ini posisi matahari, ini posisi kiblat. Nah, posisi kiblat dalam gambar di sini yang benang tadi ya. Benang tadi. Oke, ini sekali lagi. Nah, ini arah matahari di posisi 0. Ya, jam 9:11. Setelah ketemu arah kiblat, lalu kita hitung selisih azimut dari posisi matahari dengan posisi kiblat. Nah, pasangkan benang, ya, benangnya diputar sebesar selisih azimut tadi. Inilah arah kiblat berdasarkan posisi matahari. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, bagaimana kalau masing-masing mahasiswa membuat tugas ya? Tugas menentukan azimut matahari dengan posisi masjid di lingkungan mahasiswa sendiri. Nah, tanggalnya terserah deh. Nah. Buku epimerisnya sudah punya ya?
Buku Itu pada- Ephemeris 2021 sudah ada? Sudah saya kirim belum ya? Kayaknya sudah ya, buku Ephemeris 2021. Grup info buku. Kayaknya sudah kemarin. Belum ya? Kalau belum saya kirimkan aja nih buku Ephemeris 2021. Sudah ada, Pak. Sudah ada? Iya, di grupnya Oke, sudah saya ada. kirim ulang nggak apa-apa nih, kalau memang mau lagi. Ya, buku Ephemeris 2021 ini ya untuk mengambil data untuk pengamatan 2021. Misalnya Anda orang Tanjung ya, masjid apa di Tanjung itu. Lalu mengamati pada besok hari, misalnya besok hari 20 April 2021. Maka Anda buka aja buku Ephemeris 2021. Ya. Misalnya mengamati pukul 10 pagi. 10 jam berapa tuh? Kalau pukul 10 diubah ke GMT jadi pukul berapa? Kurang 8. 2, Pak. Nah, berarti 2 ya. Kalau mau tidak pakai interpolasi, gunakan jam bulat saja misalnya ya. Gunakan jam bulat. Nah, ini misalnya besok 20 April. Ini 20 April. Anda mengamati pukul 10 ya. Pukul 10 dikurang 8 berarti 2. Nah, ini 2. Nah, ambil aja ini data equation of time-nya ini jam 11.32 ini. Ya. Lalu deklinasi ya maksud saya. Deklinasi mataharinya ini dan equation of time-nya ini. Kalau pengamatan Anda bulat di jam 10 atau jam 2 GMT, maka datanya tidak perlu lagi dilakukan interpolasi. Tapi kalau Anda mengamatinya jam 10 lewat 15 menit misalnya, maka nanti Anda harus melakukan interpolasi data pukul 2 dan pukul 3 ya, karena dikurang 10 tadi. Jadi pukul 2 lewat 15 menit begitu. Ya. Nah, masjidnya masjid di tempat Anda, ya silakan dihitung berapa lintang bujurnya, lalu berapa arah kiblatnya dengan menggunakan data ini tadi, dihitung azimut matahari, lalu Anda cari selisih azimut kiblat dengan azimut matahari hasil pengukuran. Nah, berapa selisihnya? Ya diputar aja, ya, putar saja. Bagaimana? Setuju? Satu aja cukup ya tugasnya. Satu masjid ya, Pak? Gimana? Satu masjid aja, Pak. Satu masjid saja, satu masjid dan satu saat pengamatan saja. Pagi hari apa sore hari gitu. Siap, Pak. Nah, setelah itu Anda tulis. Nah, ditulis di tulis tangan boleh, tulis pakai Word boleh. Lalu nanti kirimkan di alamat link kumpul tugas ini ya, bit.ly tugas palak. Ya, sebelum kita akhiri, saya masih berikan kesempatan kalau memang ada pertanyaan. Pak, permintaannya, Pak. Ya. Pak, minta rekaman pian nih, Pak. Minta? Ini rekaman Google Meet ini, Pak. Oh, rekaman ya. Kayaknya baru hari ini yang saya rekam nih, yang sebelum-sebelumnya tidak saya rekam. Tinggi. Boleh nanti. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.